Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjanal Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi Biris, wow, sepertinya Biris rasanya masih bullish lah ya. Oke lah ya, Bitcoinnya di atas 77 ribuan dolar ya, dibandingkan 2 atau 3 minggu lalu ketika Bitcoin di bawah 68 ribu atau di bawah 70 ribu dolar. Itu ya, gila banget ya, tapi udah satu mingguan terakhir ini Bitcoin kencang banget, bahkan udah kuat di atas 75 ribu dolar. Tapi ya ini koreksi kayaknya masih tetap berlanjut karena tahun ini memang tahun koreksi ya, 2026 2027 mulai sideways, kemudian 2028 bangkit karena terjadinya halving Bitcoin, dan 2029 biasanya lebih kencang banget karena dampak setelah 1 tahun Bitcoin halving itu terjadi pemompan yang kencang banget ya, kencangnya kencang banget ya. Kalian bayangkan di halving Bitcoin kedua tahun 2016 tertingginya 2017, kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020 tertingginya 2021, halving Bitcoin keempat tahun 2024 tertingginya 2025. Artinya apa? Setiap setahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi dan kencang banget ya. Dan kapan bang halving Bitcoin selanjutnya? Ya, di tahun 2028. Artinya 2008 adalah terjadi halving Bitcoin yang kelima, dan siap-siap di tahun itu dan satu tahun setelahnya biasanya pemompannya kencang banget buat Bitcoin ya. Nah, terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang selain pakai exchange lokal yang saya gunakan seperti Dodex, Toko Kripto, Bittime, Pintu, Trip, Peluang, Ajaib Kripto, dan banyak exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya gunakan, enak dan mudah gitu ya pakai exchange lokal ya. Selain itu juga saya pakai exchange luarnya seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak sih menurut saya, trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau withdrawal bisa menggunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi ya. Dan kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 30 dolar. Jika dirupiahkan itu kurang lebih 400 ribuan sampai dengan 500 ribu rupiah. Lumayan banget kan? Apalagi kalau dapatnya PP. Klik aja di deskripsi video ini. Kalian bisa dapat PP, bisa dapat USDT, bisa dapat Bitcoin, P-Network, Memcoin, ataupun altcoin lainnya. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang otomatis kotak misteri, klik aja di deskripsi ya, dapat PP-nya lumayan loh ya. Dan enaknya di Bitget, nggak ada namanya gangguan, nggak ada pemeliharaan, tiba-tiba maintenance dan lain sebagainya. Enak dan lancar aja sih ya, saya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ini tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto. Tadi tidak boleh bermain aset kripto. Nggak boleh FOMO. Karena memang sangat-sangat banget beresikonya. Jadi tidak boleh FOMO, tidak boleh ikut-ikutan, dan memang sangat banget beresiko ya. Tidak boleh dan tidak disarankan bermain aset kripto. Oke, kalau kita lihat di sini, wow, ini dari perusahaan MicroStrategy ya. Ini gencar banget mereka beli Bitcoin ya, kencang banget nih beli Bitcoin ya, sering banget beli Bitcoin ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Michael Saylor mereka menambahkan lagi pembelian Bitcoin mereka. Bahkan saat ini mereka beli 34.164 Bitcoin atau lebih dari 2,54 miliar dolar. Ini gila banget ya. Ini benar-benar gila banget nih. Ini wow, kencang banget pembeliannya ya. Bahkan mereka saat ini tuh sudah memiliki Bitcoin lebih dari 815.061 Bitcoin atau lebih dari 61 miliaran dolar. Gila, ini benar-benar the real well Bitcoin ya. Gila banget dia beli Bitcoin, bahkan rata-rata dia beli Bitcoin tuh sekitar 75.527 dolar ya. Yang mana mereka punya 61 miliar dolar. Gila banget nih, kita lihat. Ini top Bitcoin holder ya, dan kalian bisa lihat di sini yang pertama jelas banget pemilik dari Bitcoin sendiri, Satoshi Nakamoto. Dia punya 1.096.000 Bitcoin atau 5,5% dari total supply dari Bitcoin ya. Kemudian Coinbase ini adalah salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat. Dia punya Bitcoin banyak banget, bahkan 976.000 Bitcoin dia punya, 4,9% total supply. Kemudian di bawahnya disusul oleh perusahaan MicroStrategy ya, milik si Michael Saylor tadi yang baru saja beli Bitcoin ya. Kemudian disusul oleh BlackRock, kemudian Binance ya, exchange, kemudian juga pemerintah Amerika Serikat, ini ada Fidelity, kemudian pemerintah China atau Tiongkok, ada Tether, ada pemerintah Inggris. Nah, ini beberapa negara punya Bitcoin, salah satunya Amerika,
Tiongkok, Inggris, dan beberapa negara di bawahnya, banyak juga ya. Karena ini berdasarkan top 10 aja yang punya Bitcoin dengan jumlah yang sangat besar. Jadi artinya apa? Ini gila banget nih, beberapa orang-orang punya Bitcoin. Kita punya 2, 5 Bitcoin apa satu aja, wadah, alhamdulillah banget ya. Apalagi itu gila, puluhan ribu, ratusan ribu Bitcoin yang mereka punya ya. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa informasi termasuk dari si PP ya. Ini kita lihat ada beberapa update terbaru dari PP. Kalau kita lihat harga hari ini si PP di angka 0,09-an rupiah ya. Dengan volume hari ini juga turun di atas 305 juta dolar atau di atas 7,29% turunnya. Dan kita lihat bahwa holder mereka tiba-tiba meningkat di saat momen lagi koreksi buat si PP tersebut, karena ada beberapa akumulasi yang menarik. Nah, kita lihat holder mereka saat ini tiba-tiba naik drastis. Itu gara-gara apa? Kalian tahu nggak? Ketika ETF ya diajukan di bulan kemarin atau bulan ini ya kalau nggak salah ya, itu tiba-tiba menarik perhatian holder PP ya. Bahkan holder PP itu naik hingga 543.165 holder. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya, itu holdernya baru 500 belasan ya. Tiba-tiba naiknya kencang banget, pembelian mereka meningkat ya. Bahkan kita lihat ada beberapa whale diam-diam mengakumulasi dan menambah lebih banyak PP. Setelah 8 bulan ia beli lagi mengumpulkan 400 miliar token PP atau lebih dari 3 juta dolar. Nah, kalian bisa lihat di laporan di Arkham ini ada whale yang beli PP, bahkan beli PP-nya lebih dari 5 juta dolar. Wah, ini banyak banget nih beli PP-nya ini. Salah satu whale dari si PP juga ya. Nah, kita lihat ada dari beberapa pembaruan, bahkan dari pertukaran Binance pun banyak ya yang melakukan pembelian terhadap PP. Kan saya bilang, holder mereka tiba-tiba meningkat drastis ketika pengajuan ETF spot tersebut ya terhadap si PP. Dan itu benar-benar kabar baik. Nah, kita kalau misalkan itu biasanya kalau disetujui atau disahkan sama seperti Bitcoin atau Ethereum sebelumnya, ETF spot mereka disahkan, nah biasanya terjadi pemompaan. Makanya itu mereka mengharapkan pemompaan tersebut bakal terjadi. Dan kita lihat aja ya. Nah, kemudian ini ada cerita trader yang memiliki PP di saat di tahun 2023 ya. Kalau bisa bayangkan dia punya sekitar 250 dolar waktu itu dia membeli PP dan sempat diangkat, kalian bisa lihat 7,6 juta dolar. Wah, ini gila banget ya. Pemompaan dan hal tersebut terjadi. Bahkan beberapa seperti SPAC ini lagi naik-naiknya di tahun itu ya. SPAC 6.900. Kemudian loncat nggak terlalu ya, tapi SPAC ini kencang banget, gila banget ya. Itu di video saya sebelumnya dan di video tahun-tahun lalu itu banyak banget saya bahas tentang SPAC ya. Kemudian kita lihat di sini, wow, Arkham Tether saat ini telah memasarkan 3 miliar USDT di minggu ini. Wow, gila banget nih. Kalian bisa lihat ya. Bahkan kalian bisa lihat tuh beberapa miliaran USDT ya. Ya, 1 miliar USDT telah dipancarkan bahkan selama 1 minggu ini. Itu ada 3 miliar USDT. Ini ada gambar PP di dalamnya. PP tinggal mancing aja nih. Nah, kemudian kita lihat juga ada setelah 8 bulan lalu ada whale yang melakukan penarikan 800 miliar PP atau 3 juta dolar. Dan 8 bulan kemudian menarik juga 600 miliar, dan kalian bisa lihat dari Coinbase dengan lebih dari 5 juta dolar. Jadi banyak banget beberapa transaksi yang terjadi di saat momen desas-desus kapan ETF spot bakal diresmikan dari si PP tersebut ya. Nah, kemudian ini ada dari tulisan yang Korea ya, Korea atau China ya. Ini kita lihat dari beberapa analis yang memprediksikan tentang penurunan harga PP terjadi di tahun ini ya, cukup lumayan 1 tahun terakhir penurunan PP cukup lumayan. Nah, kita lihat ini ada beberapa exchange yang punya PP banyak juga, termasuk ada Coinbase. Mereka punya di atas ada juga satu wallet di atas 7 jutaan dolar. Ada juga 1,1 juta dolar, ada juga 259 dolar. Jadi beberapa transaksi itu terjadi di sana ya. Nah, kemudian ini kita lihat nih, apakah Elon Musk ini benar-benar punya PP? Kalau kita lihat nih kekayaan dia gila banget nih, 795,7 miliar dolar, 795 miliaran dolar. Ini berarti udah ribuan triliun ya. Ini gila banget ya si Elon Musk ya. Bahkan ya, apakah dia punya PP? Ini beberapa orang yang melihat beberapa wallet dari si PP benar-benar menarik perhatian banget. Nah, kemudian
kita lihat juga di sini ada beberapa exchange yang nge-tweet terhadap PP, termasuk GroovyX ya. Dia nge-tweet gambar PP yang di dalam secangkir kopi ya. Kemudian following exchange, kemudian Kraken, mereka juga bagi-bagi ada beberapa momen atau event yang terjadi dan beberapa akumulasi well pembelian terjadi di PP ya, di exchange Kraken tersebut. Maka mereka juga telah menambahkan MCP Cursor. Dengan ini kita bisa lihat beberapa AI agent PP juga sudah berlangsung di Kraken tersebut. Yes, mungkin itu aja deh yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena menikah lingkungan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.